jangan lupa subscribe sekarang. Karena kalau nggak subscribe, Kak Dini ambil semua makanan kamu. Karena subscribe dari kamu, energi Kak Dini buat bikin video lagi. Foto torak. Sebelum kita mempelajari tentang torak, kita harus tahu dulu ya anatomi foto torak. Apa aja sih anatomi foto torak? Berdasarkan gambar ini, catatan seorang koas. Torak ini adalah torak, gambaran torak, posisi AP, yaitu terdiri dari klavikula, iga posterior, iga anterior, bronkus utama kanan, hilus kanan, atrium kanan, sudut costophrenicus atau sinus costophrenicus, hemidiafragma kanan, trakea, tonjolan aorta, bronkus utama kiri, hilus kiri, ventrikel kanan, hemidiafragma kiri, dan bayangan udara pada lambung. Ini adalah posisi torak lateral yang terdiri dari arkus aorta yang besar itu, lalu bayangan hilus, tulang belakang torakal, tepi jantung posterior, diafragma kiri, gelombang udara lambung, diafragma kanan, visura oblik, bayangan jantung, visura horizontal, sternum, dan trakea. X-ray normal yaitu proyeksi PA dan proyeksi lateral. Proyeksi PA ada trakea, os clavicula, cos T4 posterior, bronkus kanan utama, bayangan payudara kanan, udara dalam lambung, hemidiafragma kiri, ventrikel kiri, aorta descendens, hilus kiri, udara dalam paru. Yang lateral ada arteri pulmonalis kiri, paru lobus kiri atas, atrium kiri, ventrikel kanan, arteri pulmonalis kanan dan vena pulmonalis kanan, corpus vertebrae, dan sudut costophrenicus posterior atau sinus costophrenicus posterior. Fungsi pemeriksaan fototorak yang pertama, persyaratan praoperasi sedang dan operasi berat. Untuk penunjang diagnosis klinik seperti penyakit pada cor pulmomediastinum, cavum, pleura, dan koste. Cek kesehatan, evaluasi pengobatan jangka panjang misalnya TB, dan screening kesehatan. Positioning pada fototorak adalah PA atau AP dan juga lateral. Lateral untuk melihat lesi kecil di mediastinum dan massa di anterior paru. Oblik juga RAO, right anterior oblique, LAO, left anterior oblique, RPO, right posterior oblique, LPO, left posterior oblique. Untuk melengkapi foto PA, jarang banget dilakukan. Fungsinya melihat daerah yang tertutup jantung, membedakan lesi di paru atau dinding toraks. Hiperlordotik atau top lordotik juga jarang dilakukan, tapi pernah dilakukan, yaitu posisi pasien berdiri dan condong ke belakang. Fungsinya pemeriksaan puncak paru atau apex paru. Proyeksi tangan sial maksudnya. LLD, left lateral decubitus, fungsinya membuktikan adanya cairan di rongga pleura atau di dalam bula. LLD atau left lateral decubitus fungsinya membuktikan adanya cairan di rongga pleura atau di dalam bula. Posisi pasien berbaring dengan sisi badan menjadi tumpuan. Syarat fototorak ideal layak dibaca: posisi PA, skapula terbuka, klavikula mendatar, gas di dalam gaster dekat dengan diafragma. Marker nama, umur, jenis kelamin, alamat R atau L. Simetris, jarak klavikula kanan dan kiri ke prosesus spinosus vertebrae sama. Inspirasi cukup, terlihat koste anterior ke-6, posterior ke-10. Kondisi cukup, ICS vertebrae torakal 1-4 di belakang jantung jelas, yang lain kabur. Mencakup seluruh rongga toraks, tidak ada artefak seperti kalung atau benda asing lainnya. Tidak goyang, foto tidak kabur. Pencucian baik, warna foto hitam abu-abu. Perhatikan gambar berikut ini. Baca sendiri di mana udara dalam gaster. Radiografer pasti sudah hafal semua ya. Perhatikan saja, kalian baca ulang aja. Silakan baca sendiri.
Komponen fototoraks yang dicari, yang pertama corakan bronchovascular, kesuraman homogen, garis-garis fibrotik, kalsifikasi. Yang kelima, kavitas. Sistematika pembacaan fototoraks oleh Dr. Koas yaitu yang pertama, foto apa? Fototoraks itu posisinya apa? Ini AP atau PA? Lihat dari klavikulanya. Kalau dilihat dari klavikulanya, ini adalah fototoraks proyeksi PA. Layak dibaca tidak? Ya layak ya. Periksa apa klinisnya. Soft tissue, tulang-tulangnya gimana? Clavicula, scapula, costa, sternum, vertebrae. Diafragma bentuknya dan posisinya gimana? Sinus costophrenicusnya normal tajam atau apakah ada berisi cairan dan lain-lain. Mediastinum superior, trakea, bronkusnya gimana? Jantung CTR bentuk posisinya bagaimana? Apakah normal atau tidak? Apabila CTR di atas 50% maka dia tidak normal. Apabila yang normal adalah 45-50%. Aortanya bentuk posisi normal atas jantung. Hilus parunya normal bentuk V sepertiga medial. Visura interlobaris paru. Ruang ICS kanan kiri simetris. Penarikan organ radiolucent infiltrat. Corakan bronchovaskularnya gimana? Fibrotik dan kalsifikasinya gimana? Ini merupakan fototoraks normal. Contoh kasus, corakan bronchovaskular kedua paru normal. Tidak ada proses spesifik aktif maupun tanda-tanda metastasis. Core, bentuk dan ukuran jantung normal. Kedua sinus dan diafragma baik. Ini merupakan fototoraks yang normal. Fototoraks normal memberikan gambaran yang pertama paru radiolucent, vaskular paru 2/3 medial. Hilus dekstra lebih rendah dibandingkan hilus sinistra. Letak diafragma dekstra lebih tinggi dibandingkan sinistra. Sinusnya lancip. Lapisan pleura tidak tampak. Iga depan seperti huruf V. Iga belakang seperti huruf A. Berikut ini kita tampilkan cardiovascular imaging, yaitu anatomi jantung normal, yaitu terdiri dari cardiac apex yang terletak di ujung kiri dan arcus aorta, pulmonary trunk, RA, RV, SVC, dan lain-lain. Penilaian foto jantung yaitu yang pertama situs, kedudukan organ di dada dan di bawah diafragma, periksa letak jantung dan lambung. Dextrokardia, di mana fundus lambung di kanan, apeks jantung di kanan, seharusnya apeks jantungnya di kiri, yang normalnya. Terus dextroversi, fundus lambung di kiri, apeks jantung di kiri. Levoversi, fundus lambung di kanan, apeks jantung di kiri. Bentuk tulang punggung, kifosis, dan skoliosis atau lordosis bisa mengubah bentuk dan kedudukan jantung. Penilaian kardiomegali, menilai kardiomegali yaitu dihitung dulu CTI sama dengan A tambah B dibagi C. Keterangan A, jarak terpanjang antara batas jantung kanan dan dengan garis tengah. B, jarak terpanjang antara batas jantung kiri dengan garis tengah dibagi C, panjang diafragma. Kalau di CR atau DR, perhitungan menilai kardiomegali CTI ini sangat mudah ya. Tinggal ditarik garis dari atas ke bawah, lalu dari jantung yang paling besar yang di kanan ke yang kiri, lalu pengukuran diafragmanya, maka akan didapatkan CTI-nya. Terus apeks tertanam, sudut kardioprenicusnya lebih dari 90 derajat Celcius adalah LVH. Apeks terangkat, sudut kardioprenicusnya kurang dari 90 derajat RVH. Aorta dan pembuluh darah besar, elongasi aorta. Cara hitung perbandingan panjang atrium dekstra dengan aorta, normalnya panjang atrium dekstra sama dengan aorta. Tanda, aorta lebih panjang dari atrium dekstra. Dilatasi aorta, cara hitung dari garis midline ke knot aorta. Tandanya panjang lebih dari 4 cm. Penyakit pada kavum torak, bentuk batuk dengan darah. Yang pertama bisa digambarkan sebagai TB paru atau tuberkulosis paru. Gambaran klinisnya, gejala respiratoriknya batuk 2 minggu, hemoptisis, sesak nafas, nyeri dada. Gejala sistemiknya demam, malaise, keringat malam, anoreksia, BB menurun.
Pemeriksaan fisik adanya kelainan pada lobus superior, suara nafas melemah, ronki basah atau plus, tanda penarikan paru retraksi. DD pneumonia. Yang kedua adalah TB paru aktif. Ciri-ciri TB paru aktif adalah infiltrat di apeks paru, tampak bercak berawan disertai kavitas pada kedua lapang paru, kor berbentuk dan ukuran dalam batas normal, kedua sinus dan diafragma baik, tulang-tulang yang tervisualisasi intak. Jadi, ciri-ciri TB paru aktif adalah adanya infiltrat di apeks paru, yaitu gambaran bercak berawan disertai kavitas pada kedua lapangan paru. Yang kedua TB paru aktif, tapi udah lama aktif, yaitu ciri-cirinya tampak bercak berawan pada lapangan paru kanan atas disertai kavitas, bintik kalsifikasi, serta garis fibrosis yang menyebabkan retraksi hilus ke atas. Kor bentuk dan ukurannya normal, kedua sinus dan diafragma baik, tulang-tulang tervisualisasi baik. Yang keini adalah TB miliar. Terdapat bercak-bercak granuler pada seluruh lapang kedua paru. TB miliar tampak bercak-bercak granuler pada seluruh lapangan kedua paru. Ini juga disebut dengan paru ya, TB paru. Ini merupakan gambaran TB pada anak yang merupakan proses spesifik adanya KGB atau kompleks primer, maka seolah hilus paru melebar. Kemudian penyakit tumor paru, gambaran klinisnya, gejala lokal, batuk baru atau batuk lebih hebat pada batuk kronis, hemoptisis, mengi, adanya kavitas, atelektasis. Invasi lokal seperti nyeri dada, dispneu karena efusi pleura, tamponat, aritmia akibat invasi ke perikard, sindrom vena cava superior, suara serak, dan sindrom Hormer. Gejala akibat metastasis, gambaran radiologisnya pada tumor paru primer kesuraman homogen, terus kadang disertai dengan erosi koste, notnya kesuraman homogen lain seperti pneumonia, atelektasis, efusi pleura. Yang kedua tumor paru sekunder, bentuknya khas yaitu coin lesion bisa multiple. DD atau diferensial diagnosis seperti pneumonia atau atelektasis, usul fototorak lateral dan CT scan torak. Contoh kasus tumor paru sinistra, terdapat kayak koin gitu di sebelah kirinya. Tumor paru sinistra tampak perselubungan homogen yang berbatas tegas pada bagian tengah paru sinistra. Ini merupakan gambar radiografi toraks batuk dengan panas, yaitu bronkopneumonia. Pneumonia dekstra tampak perselubungan homogen pada lapangan tengah paru dekstra yang ditandai panah. Gambaran radiologisnya tampak infiltrat atau bercak kesuraman pada lapang bawah atau tengah paru dekstra atau sinistra. Silhouette sign, air bronkogram, area konsolidasi menjadi putih. Kor bentuk dan ukuran dalam batas normal, kedua sinus dan diafragma baik, tulang-tulang tervisualisasi intak. Diferensial diagnosis atau DD, TB paru atau pneumonia. Yang kedua, pneumonia, gambaran klinisnya demam menggigil, batuk dengan dahak mukoid atau purulen, sesak nafas kadang disertai nyeri dada. Pemeriksaan fisik bagian yang sakit tertinggal saat bernafas, vokal primitus mengeras, perkusi redup, auskultasi terdengar, ronki basah halus, dan menjadi ronki basah kasar saat resolusi. DD, atelektasis atau tumor paru, usulnya fototorak lateral dekstra atau sinistra. Batuk kronis dengan sputum, yaitu seperti bronkitis akut atau kronis. Kalau bronkitis akut tak tampak kelainan, agak lama corakan bronkovaskular bertambah pada sepertiga lateral. Bronkitis kronis, corakan bronkovaskular bertambah dan kasar. Bronkiektasis, gambaran klinis batuk kronis disertai produksi sputum terdiri dari 3 lapis,
mukus saliva nanah dan jaringan debris, hemoptysis, sesak nafas, demam berulang, sianosis, clubbing finger, ronki basah pada lobus bawah paru. Berikut ini merupakan gambaran radiologis dari bronkiektasis. Tampak cincin-cincin lusen pada lapangan bawah paru sinistra yang memberikan gambaran honeycomb berupa gambaran sarang tawon yang lebih besar tipe sekuler. Tampak cincin-cincin lusen pada lapang paru dekstra yang memberikan gambaran lusen honeycomb. Core bentuk dan ukuran dalam batas normal, kedua sinus dan diafragma baik, tulang-tulang tervisualisasi intak, DD fibrosis kistik, usul CT scan torak. Sesak nafas seperti pneumotorak, definisi penimbunan udara atau gas di kafum pleura, klasifikasi simple pneumotoraks, tidak berhubungan dengan udara di luar atau mediastinum, tidak menggeser midline. Yang kedua, tension pneumotorak, akumulasi udara dengan tekanan progresif dalam kafum pleura, one way valve, udara tidak bisa keluar dari paru, pergeseran mediastinum dengan kompresi dari paru kontralateral dan pembuluh darah. Gambaran klinis nyeri dan sesak nafas tiba-tiba, pemeriksaan fisik dada asimetri, fremitus menurun atau hilang, perkusi hipersonor, tension pneumotorak, takikardi, distensi vena jugularis, tidak adanya bunyi nafas pada paru yang terkena, pergeseran trakea ke paru yang sehat, open pneumotoraks, tampak luka terbuka pada dinding, disertai gejala klinis pneumotoraks seperti nyeri dada, sesak nafas, terapinya plester 3 sisi. Gambaran radiologis, tampak hiperlusen avaskular pada lapang paru dekstra atau sinistra, adanya gambaran paru dekstra sinistra kolaps dengan bayangan pleura visceralis yang jelas terlihat sesuai gambaran pleural white line dengan shift mediastinum ke arah sisi yang berlawanan. Adanya fraktur pada koste. Tidak selalu ada ya, ini kan pas ini ada fraktur. Simple pneumotoraks sebelah kiri dan sebelah kanan contoh dari tension pneumotoraks. DD-nya emfysema. Tampak hiperlusen avaskular pada lapangan paru sinistra, tampak paru sinistra kolaps pada simple pneumotorak. Sedangkan tension pneumotorak itu tampak hiperlusen avaskular pada lapangan paru dekstra, tampak paru dekstra kolaps, tampak deviasi trakea ke kiri. Atelektasis, gambaran radiologis tampak perselubungan homogen pada lapang paru dekstra atau sinistra, tampak shift trakea dan mediastinum ke arah lesi dan pada paru di sebelahnya. ICS pada hemitoraks D atau S menyempit, diafragma dan batas jantung D atau S sulit dinilai. Atelektasis dekstra tampak perselubungan homogen pada lapangan paru dekstra. Tampak shift trakea dan mediastinum ke arah lesi dan hiperaerasi pada paru di sebelahnya. DD pneumonia, tumor paru, efusi pleura, usulnya fototorak lateral atau CT scan torak. Kemudian selanjutnya adalah efusi pleura. Definisi adalah suatu keadaan di mana cairan terkumpul pada ruang antara lapisan parietal dan visceral pleura maksudnya, cairan serosa atau lainnya. Gambaran klinis sesak nafas, pemeriksaan fisik perkusi pekak, vokal premitus melemah atau hilang, abses hepar karena amuba. Efusi pleura dekstra. Gambaran radiologisnya efusi pleura dekstra tampak perselubungan homogen setinggi ICS 5 pada hemitoraks dekstra yang menutupi sinus, diafragma, dan batas dekstra jantung. Kelainan pada jantung, yaitu pembesaran atrium kanan, underlying disease, insufficiency tricuspid, atau anomali Epstein, atau ASD, atau atrial septal defect. Gambaran radiologisnya, batas jantung kanan melebar, atau fullness of right heart.
Berikut ini merupakan contoh pembesaran atrium kanan pada foto torak, yaitu gambar di samping merupakan foto radiologi dengan atrial septal defect atau ASD. Pembesaran atrium kanan pada pasien ini ditunjukkan dengan batas jantung kanan melebar, fullness of right heart border. Pembesaran atrium kiri, underlying disease stenosis mitral, insufficiency mitral. VSD ventricle septal defect. Gambaran radiologis double contour pada sisi kanan jantung. Pembesaran ventrikal kanan, underlying disease stenosis mitral, insufficiency mitral, ASD, dan kelainan jantung bawaan lain seperti tetralogi valve. Gambaran radiologisnya pembesaran ventrikal kanan yaitu apex terangkat. Pembesaran ventrikal kiri, underlying disease hipertensi, insufficiency aorta, stenosis aorta. Gambaran radiologis pembesaran ventrikal kanan, apex tertanam. Berikut merupakan contoh gambarnya ya, gambar radiologinya. Efusi perikardium, gambaran klinisnya dyspneu atau sesak nafas, ortopneu sesak nafas saat posisi berbaring, nyeri dada, batuk, cepat lelah, takikardi. Gambaran radiologisnya jantung membesar membentuk gambaran water bottle sign. Baiklah, sampai di sini dulu kesempatan kita membacakan buku catatan koas radiologi dari Febrina Sylvia Fridayanti dari Fakultas Kedokteran UNEJ tahun 2015. Terima kasih, semoga catatan koas kamu bermanfaat ya untuk semua orang. Wassalamualaikum.